warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muna. Adapun makalah ingkang kaping 26. Iku anin Nabi, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dawuh annahu, bahwa setune Kanjeng Nabi kukala ngendikan sapa Kanjeng Nabi. Innallaha ta'ala yakhtajju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin. Innallaha setune Allah ta'ala mahulur Allah, hale mahulur Allah, iku yakhtajju, ora kok makna haji lho ya, haju yakhtajju, gawe hujjah, gawe dalil hujjah sapa Allah yaumal qiyamati, besok dina kiamat, bi arba'ati anfusin, kelawan papat piro-piro awa-awaan. Makanya kata-kata nafsun atau anfusun itu disebut awa-awaan. Nah, bahasa awa-awaan ini di bahasa Arab nafsun, awak ini disebut awak ini sing ndi. Makanya lebih kepada yang dalam, yang nafsun itu jiwa, dirimu, diri, kata-kata diri. Bagaimana diri itu tidak selamanya badan itu. Oh, diri ya. Ya, ketika kamu sedang pingsan, dirimu di mana? Nah, kamunya kan pingsan, dirimu di mana? Ketika kamu tidur, dirimu di mana? Nah, berarti kan diri beda. Beda ada diri. Nah, ini disebut nafsun. Jadi nafsun itu bahasa Arab bisa suatu saat bisa diartikan diri, bisa satu saat bisa diartikan ya nafsu sing elek. Nah, Gusti Allah besok di kiamat membuat hujah, alasan 4 jiwa ini yang buat alasan untuk menghadapi 4 orang juga. Maksudnya hambane yang manakala beralasan, maka Allah akan kasih hujah ini. Ala arba'ati ajnasin, terhadap 4 pira-pira jenis. Minan nasi, saking menungso. Jadi nek si jenis menungso kok beralasan orang ibadah mergo apa, nah makanya Allah duweni dalil wisan. Ya. Siji, ala al-aghniya, terhadap orang-orang kaya. Allah jika menghadapi wong sugih, sampeyan wong sugih ditakoni, kenapa kamu ketika di dunia enggak ibadah? Kalau dia menjawab, ya Allah, aku lagi sibuk betul, setiap hari ngurusin dunia, kadang maghrib aja ngurusi apa karyawan, saya ngitung hasilnya selama seharian tadi. Nah, akhirnya Allah pun juga punya dalil. Bi Sulaimana, kelawan Nabi Sulaiman ibnu Dawud, putrane Nabi Dawud. Cara dialog kita secara bebas nang. Saiki dunyamu iku akeh endi karo Nabi Sulaiman? Nek umpama ki wong derajat, wong mulya, wong pangkat, wong pejabat sibuk karena kejabatannya. Makanya alasannya Gusti Allah iki. Saiki kekuasaanmu luas mana daripada Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ini saking luasnya kekuasaannya sampai konon ceritanya separuh dunia ini kuasai Nabi Sulaiman. Termasuk menguasai bangsa lain, jenis makhluk lain dari jin, termasuk tumbuh-tumbuhan, bisa menguasai bahasanya semut, bahasa binatang. Ewa semono dalam kejayaan Nabi Sulaiman gak ninggal ibadah. Inilah maksudnya gitu. Makanya nek wong alasan kok sibuk mergo dunya, kok sibuk mergo sibuk di kantor, maka besok Allah kasih dalil Nabi Sulaiman. Gitu. Terus nomor 2, wa alal abidi, dan ing atase kawula, kehambaan, hamba-hamba, bi Yusufa, kelawan Nabi Yusuf. Artinya nek Allah menghisap wong hamba uripe iki di bawah
kekuasaan orang lain. Hamba lah. Ya cara hamba itu cara kata arti luas ya termasuk buruh, karyawan, di mana hampir kehidupannya diatur oleh bose. Ngerti kan? Nah, itu nanti Allah dengan maka dalil Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga ngalami ngono sebagai hamba, sebagai pembantu. Meskipun ya enggak benar-benar membantu enggak. Tapi karena hidupnya di bawah pengaruh orang, yaitu Aziz. Aziz itu patih atau pejabat tinggi di kerajaan Mesir waktu itu. Dari sekian banyak kesibukan, ya, tidak meninggalkan ibadah. Nabi Yusuf. Karena Allah menghadapi wong sing alasan ngono ki sibuk. Ya Allah, kula sien niku nggih repot wong badhe salat nenten dikongkon. Bose arep ra mlaku ya dipecat. Lagi kan Allah kan punya dalil atau hujahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Contohnya ini kaya kulalahum lima taraktumul ibadah. Kenapa suruh gak ibadah? Fa in qalu lamun mereka menjawab. Nahnu masgulun, nahnu ta'i ingsun iku masguluna padha ketungkul sapa ingsun. Den tunggulaken sapa kita. Bikhit den tunggulaken sapa kita ya kita nahnu. Bikhit mati sadatina kelawan ngladeni pira-pira bos kita. Kala mangko dawuh sapa Allah Gusti Allah lahum maring mereka. Abdi Yusuf, kawulaku Yusuf tahta Azir, di bawah pengaruh Azir. Patih Azir itu pejabat tinggi negara. Tahta Azizi Misra. Di dalam pengaruh Aziz atau pejabat tinggi negara Mesir. Wa mura'atihi dan pengaruhi bojone Aziz yaitu Zulaikha itu. Wa utawi kali utai Nabi Yusuf iku lam yatruk ora tinggal sapa Yusuf al ibadata ing ibadah. Terus wa alal mardha lan dalam menghadapi wong loro. Besok nah Allah menghisab hambanya yang sakit. Andaikan ditanya, kenapa dulu kamu tidak beribadah? Terus hamba tadi menjawab, nggih Gusti, kula niki sakit. Ya sepanjang umur dikasih loro. Ya entah loro apa. Loro sing menyebabkan dia ya malas ibadah. Maka Allah pun juga punya dalih. Saiki loromu iku luwih loro ndi tinimbang lorone Nabi Ayub alaihissalam. Tadi sing digawe hujah Nabi Ayub. Soalnya ceritanya Nabi Ayub ini ya nabi yang dikersani Allah diparingi cobaan loro sing munggu munungso umum gak kelase. Gak kelas. Ya ceritanya kan sampai apa itu seluruh badan ini dipenuhi dengan belatung sampai. Itu ya cerita-cerita yang terlalu terlalu dibuat-buat. Ya memang enak keterangan kita pun enggak enak. Tapi ada ulama sing ceritanya enggak segitu-gitu amat. Yang jelas memang ya luar biasa memang, luar biasa. Mendengar melihat kesabaran Nabi Yusuf. Andaikan itu benar cerita itu ya. Jadi ini sampai tulang, tinggal tulang lah, tinggal tulang sama otot-ototnya. Nah, ketika tulang belatung-belatung itu mau menyerang hatinya, dari situlah baru Nabi Ayub itu sambat lagi. Sambat itu bukan kok sambat loro. Sambat ya Allah, kalau saja belatung-belatung ini nanti menyerang makan hatiku,
Lalu apa yang aku buat untuk berzikir mengingatmu? Padahal selama ini yang saya buat zikir mengingatmu adalah hatiku. Akhirnya belatung dihindarkan dari hati. Jadi usurane dagingnya. Sing enek karek buat hati ning arep diserang bisa. Nah, dari sekian banyak istri ya, tidak ada satupun yang sanggup merawat suami yang sudah begitu. Tinggal satu, namanya Rahmah. Nah, yang tidak kalau pengiran ini ya nek sing dipertahankan. Ya cerita kok yang. Jadi dari sekian banyak istri beliau menghindar semua. Bayangkan kita bisa membayangkan dari orang paling terkaya di negeri itu sampai menjadi orang paling terhina. Gitu. Orang kok terima orang duit tapi terhina. Wong sampai hidupnya diusir, dibuang dari kampung itu. Mereka wis gak betah wong kampung ini mencium baunya. Dibuang, ceritanya main dibuang ning tempat sampah. Nah, ceritanya lagi sing lebih heroik lagi itu perjuangannya istri ini tadi, Siti Rahmah ini. Ya selama Nabi Ayub kan itu kan gak bisa apa-apa toh. Yang mencari nafkah ya Siti Rahmah. Sampai suatu hari karena Siti Rahmah ini gak mendapatkan apa-apa makanan. Dengan sangat terpaksa beliau itu menjual rambut kesayangannya. Jadi waktu itu terkenal rambut itu panjang. Dan rambut ini dulu yang membuat Nabi Ayub tertarik itu, keindahan rambut. Jadi dipotong, dijual, dicarikan ganti untuk makanan. Itu perjuangan Siti Rahmah. Nah ujungnya sampai waras, paringi waras, pulih sebagaimana biasa. Siti Rahmah cerita, ya Nabi Ayub itu orang wajahnya ya rondok kecewa, tapi gimana? Maksudnya orang kok kecewa mangkel itu enggak, kasihan. Ini dulu yang memang membuat aku tertarik kepadamu, rambutmu itu, rambut kesayangan. Ini ceritanya. Nah, sampai kondisi sakit yang kayak ngono gitu, beliau tidak meninggalkan ibadah. Nah, saiki apa ana wong sing sakit sampai kaya luwih dari itu. Nenek wong sampean alasan ninggal ibadah karena lara, maka Allah pun akan membuat hujah dengan hujah Nabi Ayub mau. Sakitmu itu masih parahan mana dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub tak kasih sakit yang parah segitu, tetap ibadah. Hati ini tetap zikir pada Allah. Jadi intinya tidak ada alasan bagi hamba nantinya untuk lolos dari hujah Allah. Terus mana lagi? Allah juga akan memasang hujah dalam menghadapi al-fuqara. Al-fuqara'i, orang-orang yang fakir, orang melarat, orang miskin. Karena kemiskinan biasanya kan juga dibuat alasan untuk tinggal ibadah. Nah. Maka Allah akan berhujah dengan hujah Nabi Isa alaihissalam. Nah, ceritanya Nabi Isa yang ngomong ini ya. Kenapa kamu tidak beribadah? Ya Allah, buru-buru ibadah. Urip wis gak karuan, mencari nafkah terus bingung. Nah, akhirnya Gusti Allah kasih hujah mereka dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu saking fakire sampai rumah saja nggak punya, tempat tinggal nggak ada, harta benda apalagi, nggak sempat rabi, nggak sempat garwo. Jadi Isa. Wah memang pokoknya sejarah Nabi seperjalanan itu sampai bersama ibunya itu memang saya pernah baca di kitab luar biasa, benar-benar meneteskan air mata, kesedihan, keharuan luar biasa pokoknya. Apalagi menjelang ibunya wafat, wah masya Allah luar biasa. Jadi ya pikir tenan sampai nggak sempat, cuman kok nggak omah mikir garwa ika.
Memang ya dikersane ngono karo pangeran. Jadi nek wong fakir beralasan dengan kefakirannya dia nggak sempat ibadah, maka nanti Allah hadapkan dengan Nabi Isa. Nah, fakir ndi kowe karo Nabi Isa? Wis, iki alasan apa meneh? Umpama awak dhewe ditakoni ngono lho alasan apa meneh?